Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, saat ini kita telah atau sedang melaksanakan ibadah puasa yang tentunya ini adalah sebuah ibadah yang dinilai sangat istimewa, karena kita mengetahui bersama-sama bahwa bulan puasa itu di dalamnya sangat sekali banyak keistimewaan, banyak sesuatu yang kemudian dilipat gandakan, sehingga pada bulan puasa itu seringkali orang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah yang sifatnya langsung antara hambanya atau manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang sifatnya sosial. Sahabat religi yang berbahagia, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Manusia itu diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahsanut taqwim, sehingga kemudian derajat manusia itu bisa di atas malaikat. Tetapi sebaliknya, manusia juga bisa berada pada posisi yang paling rendah, bisa malahan itu lebih rendah dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hewan. Tentu itu disebabkan karena apa? Sudah barang tentu itu disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri. Kalau manusia itu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setaat-taatnya, maka barang tentu posisinya di atas malaikat. Tetapi kalau manusia itu tidak punya kebaikan sedikit pun, atau tidak pernah mengenal Tuhannya, kok boro-boro beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Tuhannya saja itu tidak, maka derajatnya itu tidak lebih bagus atau tidak lebih dari hayawan. Sehingga kemudian ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa al-insan hayawan natikun, atau hewan yang berpikir.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebetulnya apa yang akan saya sampaikan itu adalah pada sisi manusia dan kemanusiaan. Ramadan atau melaksanakan ibadah puasa itu seringkali dikaitkan dengan bagaimana kemudian kita dilatih untuk mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam maksud adalah ketika kita ini diberikan kesempatan untuk lapar, maka harapannya kita akan terpanggil secara kemanusiaan bagaimana kemudian posisi kita ketika kita dalam keadaan lapar. Maka tentu kita akan tergerak, hati kita akan berpikir, pikiran kita, dan kemudian harapannya kita akan bertindak. Bagaimana kemudian kita mengulurkan sesuatu kepada orang lain yang mengalami kelaparan. Dan tentu banyak hal yang bisa kita ambil dari puasa. Itu hanya salah satu saja hikmah dari kemudian kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Karena tentu kita ini manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard, atau orang banyak menyebutkan bahwa manusia itu diberikan tugas menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dunia ini, yang tugas perintah tentu itu bersifat penuh dengan perjuangan. Amanah itu tentu ketika kita menjalankannya penuh dengan kesukaran. Maka di dalam surat Al-Balad ayat 11 jelas di situ berbunyi falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah au it'amu fi yaumin masghubah yatimang dha maqrabah au miskinang dha matrobah. Nah, dan artinya adalah tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar? Nah, jalan yang mendaki dan sukar maksudnya adalah melepaskan perbudakan hamba sahaya. Lalu kemudian di ayat 14, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Ini di dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 16 itu menunjukkan bahwa memberikan sebuah kemerdekaan kepada hamba sahaya
yang dalam hal ini sekarang ini tentu adalah memuliakan orang bekerja, harus memberikan upah yang setimpal kepada orang yang dipekerjakan, karena saat ini tentu sudah tidak ada lagi perbudakan. Lalu kemudian memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ini sesuatu yang sangat fleksibel. Hari kelaparan itu tidak kemudian pada saat musim paceklik saja, tetapi orang lapar itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terjadi pada orang di sekitar kita. Atau memberikan makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, memberikan sedekah kita kepada mereka. Itu menurut Al-Quran, menurut ayat ini, itu adalah sesuatu yang jalan yang mendaki dan sukar. Sehingga Sehingga ketika kita berbagi, ketika kita memberikan sedekah, ketika kita berzakat, itu tentu akan terasa berat kalau kemudian tidak kita paksakan. Ini menunjukkan bahwa inti atau perintah peduli kepada sesama adalah suatu perintah agung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Sehingga kemudian di ayat selanjutnya, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita tidak mengejawantahkan keimanan kita dengan peduli kepada sesama manusia, maka sesungguhnya keimanan itu adalah keimanan yang palsu. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusannya, maka kita harus beribadah atau menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus peduli kepada sesama umat manusia. Sehingga orang sering menyebutkan ada kesalehan individu dan ada kesalehan sosial. Tentu kita berharap pada Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita secara individu dan meningkatkan keimanan kita secara sosial, sehingga kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita itu terus mengalami peningkatan. Bagaimana kemudian di akhir puasa nanti kita juga diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah.
Ini menunjukkan bahwa tidak boleh pada hari raya ada satupun orang yang tidak makan, sehingga semua diwajibkan melaksanakan zakat fitrah. Tidak hanya kemudian itu perintah yang dipersembahkan oleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu berdimensi kepada hal sosial. Terakhir, tentu dapat saya simpulkan bahwa surat Al-Balad ini berisi pelajaran bahwa manusia itu harus bersusah payah dan berjuang mengatasi kesulitan supaya dapat mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan mempersembahkan kebaikan itu akan membuahkan kebahagiaan. Ketidaksediaan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat tentu akan membuahkan kesengsaraan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita. Tentu permohonan terakhir adalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa hal yang salah. Akhirun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.